Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, aku sudah terjaga. Waktu yang ada bagiku selalu terasa sangat terbatas. Tugas sebagai seorang istri, ibu, dan pekerja kadang-kadang membuatku merasa hampir kehilangan diriku sendiri. Rumah kami yang sederhana di pinggiran kota ini tak pernah sepi dari kesibukan, meskipun kadang-kadang terasa seperti sebuah rutinitas yang tak berujung. Hendro, suamiku, bekerja sebagai staf administrasi di sebuah kantor kecil. Penghasilannya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan gajiku yang cukup lumayan sebagai manajer pemasaran di perusahaan besar. Meskipun aku tahu Hendro berusaha sekuat tenaga, penghasilannya yang tidak menentu seringkali menjadi sumber kecemasan dalam hidup kami. Aku sering merasa terbebani, karena hanya aku yang benar-benar bisa mengendalikan perekonomian keluarga kami. Ada kalanya aku berpikir, seandainya dia bisa lebih banyak membantu. Aku sudah terbiasa dengan rutinitas ini, meskipun terkadang sangat melelahkan. Setiap pagi, aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan untuk anak-anak, memastikan mereka siap untuk berangkat sekolah, dan mengatur segalanya sebelum berangkat kerja. Hendro, seringnya dia baru bangun beberapa saat setelah aku pergi. Aku tak pernah mengeluh, atau setidaknya mencoba untuk tidak mengeluh. Karena aku tahu itu adalah bagian dari komitmen yang sudah kuterima saat menikah dengannya. Anak-anak kami, 2 anak laki-laki yang masih kecil, selalu menjadi prioritas utama. Mereka memerlukan perhatian, kasih sayang, dan dukungan. Aku ingin mereka tumbuh dengan baik, mendapatkan pendidikan yang layak, dan memiliki kehidupan yang lebih baik daripada yang aku alami saat kecil. Namun, terkadang aku merasa seperti aku mengorbankan terlalu banyak untuk semua itu. Sementara Hendro merasa nyaman dengan penghasilannya yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, tanpa ambisi lebih jauh. Aku bekerja keras sepanjang hari, mengelola tim, bertemu klien, dan mengurusi banyak hal di kantor. Setelah itu, aku langsung pulang dan melanjutkan pekerjaan rumah tangga. Aku memasak, membereskan rumah, dan membantu anak-anak dengan pekerjaan rumah mereka. Semua itu aku lakukan dengan tekad untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga kami, meskipun seringkali aku merasa sangat lelah. Namun, Hendro, meskipun bekerja di kantor, seringkali pulang lebih awal dariku. Setiap kali aku pulang larut malam setelah rapat atau kerja lembur, dia sudah duduk di depan televisi atau bercengkrama dengan teman-temannya lewat telepon. Aku mulai merasa ada jarak di antara kami. Suamiku bekerja, memang, tetapi penghasilannya yang pas-pasan tak pernah cukup untuk membuat hidup kami lebih mudah. Aku yang mengatur semuanya, dari anggaran bulanan, belanja kebutuhan rumah tangga, hingga memastikan bahwa semua tagihan terbayar tepat waktu. Aku tidak tahu lagi kapan aku bisa merasa tenang. Setiap bulan, aku menghitung gaji yang aku terima dan mencoba mengatur semuanya agar bisa cukup untuk hidup. Tidak jarang aku harus menunda membeli sesuatu untuk diriku sendiri, hanya agar anak-anak bisa mendapatkan yang mereka butuhkan. Malam itu, setelah seharian di kantor, aku pulang larut malam. Rumah terasa sepi, seperti biasa. Hendro tidak ada di ruang tamu seperti biasanya. Aku melangkah pelan menuju kamar tidur, membuka pintu dengan perlahan. Suamiku sedang terbaring di tempat tidur, matanya terpejam, seolah tidak ada perhatian untuk kedatanganku. Aku meletakkan tas di meja dan duduk di tepi tempat tidur. Rasanya hati ini mulai tergerus sedikit demi sedikit, tapi aku berusaha untuk tetap terlihat tegar. Hendro, aku memanggilnya dengan suara lembut. Kamu nggak ada di rumah tadi. Kemana? Hendro membuka matanya, setengah terbangun. Oh, aku keluar sebentar,
Riz. Teman-teman ngajak ngobrol. Maaf kalau aku nggak kabarin. Aku menatapnya, berusaha memahami, meskipun dalam hati aku merasa ada yang salah. Aku capek banget, Hendro. Seharian di kantor, terus pulang harus ngurus rumah dan anak-anak. Kenapa nggak sedikit aja kamu bantu? Dia hanya terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Maaf, Riz. Aku cuma butuh sedikit waktu buat diri sendiri." Aku tahu Hendro membutuhkan waktu untuk bersantai, tetapi ada kalanya aku merasa dia hanya mencari alasan. Penghasilannya yang lebih rendah membuat aku merasa seperti aku yang selalu harus mengatur segala sesuatunya. Aku yang bekerja lebih keras, aku yang mencari nafkah lebih banyak, dan aku yang selalu mencoba mengatur keuangan keluarga. Sementara itu, Hendro, meskipun bekerja, seringkali pulang lebih cepat dan tidak pernah membantu dengan pekerjaan rumah. Aku tidak tahu lagi berapa lama aku bisa terus begini. Mungkin aku hanya terlalu berharap. Aku menghela napas, mencoba untuk menenangkan diri. Aku hanya ingin kita bisa berbagi. Hendro, aku sudah lelah, tetapi aku terus berjuang. Kenapa kamu tidak bisa melihat itu? Namun, Hendro hanya menarik selimutnya lebih tinggi, menandakan bahwa dia tidak ingin melanjutkan percakapan ini. Aku merasa sedikit kecewa, tetapi aku tidak ingin bertengkar. Dengan perlahan, aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke ruang tamu. Di sana, aku duduk sendiri, memikirkan semua yang sudah kulakukan untuk keluarga ini. Aku tidak pernah mengeluh, tetapi kenapa rasanya semakin sulit untuk merasa dihargai? Setiap malam, ketika Hendro sudah tidur, aku sering duduk dalam kesendirian, merenung. Aku berpikir tentang masa depan kami, tentang apakah ini akan selalu begini. Aku sudah lelah menjalani semuanya sendirian. Aku ingin Hendro berperan lebih besar dalam keluarga ini, tetapi sepertinya harapan itu semakin kabur. Aku hanya ingin sedikit kebahagiaan, sedikit perhatian darinya, tetapi apa yang aku dapatkan malah kesepian. Malam itu, seperti biasa, Hendro terlelap, dan aku terjaga dengan banyak pertanyaan yang berputar di kepalaku. Apakah aku salah? Apakah aku terlalu banyak berharap? Mungkin aku hanya perlu lebih sabar. Tetapi sabar itu pun ada batasnya. Dan aku mulai merasa bahwa batas itu semakin dekat. Hari-hariku berlalu dengan cara yang hampir sama setiap minggu. Aku bangun pagi, berangkat kerja, lalu kembali ke rumah dengan rasa lelah yang mendalam. Aku mengorbankan banyak hal, waktu untuk diri sendiri, waktu untuk menikmati hidup, semuanya demi keluarga kami. Aku ingin Hendro merasa dihargai dan tahu betapa kerasnya aku berjuang untuk kehidupan ini, tetapi seringkali aku merasa dia tidak melihatnya. Setiap malam, dia akan terbaring di tempat tidur, sementara aku masih sibuk dengan pekerjaan rumah yang tak ada habisnya. Hendro, meskipun dia bekerja di kantor, tidak banyak membantu mengurus rumah. Aku merasa seperti menjalani semuanya sendirian. Namun, aku tidak pernah mengeluh di depannya. Aku selalu mencoba untuk tersenyum dan menerima kenyataan, meskipun di dalam hatiku, aku merasa terabaikan. Pernah aku bertanya pada diriku sendiri, apakah Hendro tahu betapa beratnya beban yang aku pikul? Sepertinya tidak. Dia hanya melihat aku sebagai istri yang selalu ada untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keluarga. Tidak lebih dari itu. Hendro semakin sering keluar dengan teman-temannya setelah pulang kerja. Meskipun aku tahu dia butuh waktu untuk bersosialisasi, aku merasa itu semakin membenamkan aku dalam kesendirian. Ketika aku pulang, rumah terasa sepi. Anak-anak sudah tidur, dan Hendro sedang terbaring dengan santai, kadang bermain ponsel atau menonton televisi. Ada rasa kesal yang tumbuh dalam diriku, tetapi aku berusaha menahannya. Aku tidak ingin menciptakan pertengkaran, apalagi setelah seharian bekerja. Pada suatu malam, aku pulang agak larut setelah rapat yang berjalan lebih lama dari yang kuperkirakan. Aku membuka pintu rumah dengan perlahan, berharap bisa menemukan suasana yang lebih hangat. Namun, seperti biasa, Hendro tidak ada di ruang tamu. Hanya ada suara televisi yang terdengar dari kamar tidur. Aku masuk ke dalam, dan melihat Hendro sedang terbaring di tempat tidur. Hendro, sudah malam banget. Kamu nggak kemana-mana kan?
Dia menoleh sedikit, tersenyum lelah. Oh, enggak kok, Riz. Baru aja kelar ngobrol sama teman lewat telepon. Aku hanya mengangguk pelan, merasa ada yang aneh dengan suamiku. Hendro tampak lebih santai dari biasanya. Sementara aku merasa seperti terburu-buru ke sana kemari mengurus semuanya. Aku duduk di tepi tempat tidur dan menatapnya. Kenapa sih kamu nggak pernah bantu-bantu aku, Hendro? Rumah ini, anak-anak, semuanya. Aku nggak pernah berhenti. Hendro mengangkat bahu, menghela napas, dan kemudian berkata, aku tahu kamu capek, Riz. Tapi aku nggak bisa banyak bantu. Penghasilanku nggak banyak. Kamu juga tahu itu. Aku juga butuh waktu buat diri sendiri. Aku menatapnya. Hatiku merasa sesak. Apakah aku yang terlalu menuntut? Aku tahu Hendro tidak seberuntungiku dalam hal karir. Tapi kadang-kadang aku berharap ada lebih banyak empati darinya. Aku ingin dia melihat aku, bukan hanya sebagai istri, tetapi sebagai seorang wanita yang juga lelah dan butuh dukungan. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, aku sudah sibuk lagi, menyiapkan sarapan untuk anak-anak dan bergegas menuju kantor. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Ada pesan masuk dari Hendro. Aku membukanya dengan cepat, berharap itu adalah pesan yang menunjukkan perhatian darinya. Namun, pesan itu malah membuat hatiku bergetar. Gimana, Riz? Nanti malam aku nggak bisa pulang lebih cepat. Ada urusan penting. Aku merasa aneh. Urusan penting. Aku bertanya-tanya dalam hati. Sejak kapan Hendro memiliki urusan penting yang tidak pernah ku ketahui sebelumnya? Sebenarnya aku tidak ingin terlalu curiga, tetapi instingku mulai mengatakan bahwa ada yang tidak beres. Namun, aku menahan diri untuk tidak membicarakannya lebih lanjut. Aku tidak ingin menambah masalah. Hari-hariku kembali seperti biasa. Aku bekerja keras, mengurus anak-anak, dan berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga kami. Tapi meskipun aku terlihat sibuk, perasaan kesepian mulai menggerogoti diriku. Aku merasa tidak dihargai, tidak diperhatikan. Hendro tidak pernah memberi perhatian lebih, dan aku semakin merasa terjebak dalam rutinitas yang melelahkan ini. Suatu hari, setelah seharian bekerja dan pulang larut malam, aku kembali menemukan Hendro sedang duduk di depan televisi, santai seperti biasa. Aku meletakkan tas dan berjalan menuju dapur untuk menyiapkan makan malam. Saat itu, Hendro bangkit dan menghampiriku. Riz, katanya pelan. Aku minta maaf kalau aku nggak banyak bantu di rumah. Aku tahu kamu capek banget. Aku hanya mengangguk. Aku butuh lebih dari sekadar kata-kata maaf. Hendro, aku butuh kamu untuk lebih perhatian, lebih peduli. Hendro terdiam sejenak. Tampaknya bingung dengan perkataanku. Aku ingin dia mengerti, tapi sepertinya dia tidak tahu apa yang aku rasakan. Aku menghela napas, merasa frustasi, keinginan untuk berbicara lebih banyak, untuk membuatnya mengerti apa yang aku alami, semakin besar. Tetapi aku tahu, tidak mudah baginya untuk melihat sisi lain dari hidup kami. Hidup kami yang penuh dengan ketegangan ini. Namun, aku belum tahu bahwa malam itu, keheningan rumah kami akan terguncang oleh kenyataan yang sama sekali tidak aku duga. Malam itu, aku merasa ada yang berbeda dari biasanya. Setiap malam, aku selalu disibukkan dengan pekerjaan rumah setelah kembali dari kantor, dan Hendro lebih sering menghabiskan waktunya dengan ponsel atau televisi. Namun, malam itu ada sesuatu yang terasa ganjil. Hendro tampak lebih diam dari biasanya. Seakan-akan pikirannya terjauhkan dari kami. Biasanya, meskipun dia tidak banyak berbicara, kami masih bisa berbagi momen kecil seperti saling bertanya tentang hari masing-masing atau sedikit bercanda. Tapi malam itu, suasananya terasa lebih hening. Aku memutuskan untuk mencoba mengajaknya berbicara. Aku duduk di sampingnya, berusaha mengingatkan dirinya tentang kehadiranku. Hendro, gimana hari ini? Ada yang menarik. Dia menoleh pelan dan memberikan senyuman tipis. Sama aja, Riz. Kamu gimana? Capek, ya? Aku mengangguk. Iya, kerjaan numpuk banget. Aku selalu merasa kayak nggak ada waktu buat istirahat lagi.
Hendro menghela napas dan menunduk lagi, kembali pada ponselnya. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar mendengarkan atau hanya sekadar memberi tanggapan yang biasa. Aku tahu penghasilannya jauh lebih sedikit daripada aku, dan aku tidak pernah mengeluh tentang itu. Aku selalu merasa kami adalah tim yang solid, meskipun aku yang lebih banyak bekerja keras. Tapi akhir-akhir ini, aku mulai merasakan ada yang tidak beres. Setelah makan malam, aku berdiri untuk membereskan piring dan gelas. Hendro masih duduk di sofa, seperti biasa, hanya fokus pada layar ponselnya. Aku merasa seperti sedang mengerjakan semuanya sendirian. Anak-anak sudah tidur, rumah sudah rapi, dan hanya ada aku dan Hendro yang terperangkap dalam kebisuan. Aku meletakkan piring kotor ke wastafel, dan tiba-tiba perasaan cemas itu kembali mengganggu. Aku merasa ada yang berbeda, seperti Hendro semakin menjauhkan dirinya dari aku. Tanpa aku minta, keheningan itu terus mengisi ruang di sekitar kami. Hendro terkadang menjawab, namun tidak dengan antusiasme seperti dulu. Aku merasa semakin kesepian. Tidak ada lagi percakapan ringan. Tidak ada lagi perhatian kecil dari Hendro yang dulu selalu membuatku merasa dihargai. Aku mulai meragukan apakah aku masih berarti baginya. Setiap kali aku bertanya tentang apa yang ada di pikirannya, dia hanya memberi jawaban singkat, seolah-olah sedang mencoba menghindari pembicaraan lebih lanjut. Kemarahan perlahan tumbuh dalam diriku. Aku merasa aku sudah berusaha sebaik mungkin. Aku bekerja keras setiap hari, memenuhi kewajibanku sebagai istri dan ibu, tapi Hendro sepertinya semakin menjauh. Dia tidak memberi aku perhatian yang aku butuhkan. Setiap kali aku mengajaknya berbicara, dia lebih memilih untuk menghindar. Apakah aku yang terlalu menuntut? Atau memang dia yang berubah? Saat itu, aku tidak bisa menahan perasaan lagi. Aku merasa perlu untuk berbicara dengan Hendro, membicarakan apa yang terjadi di antara kami. Aku merasa seperti sedang terperangkap dalam rutinitas tanpa henti. Sementara dia hanya bersantai tanpa mempedulikan aku yang terus berjuang. Aku mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Hendro, kita perlu bicara." Dia menoleh ke arahku. Wajahnya tampak bingung. "Ada apa, Riz?" Aku duduk di sampingnya, mengerutkan dahi. "Kenapa kamu jadi kayak gini, Hendro? Kamu semakin sering pulang larut, lebih sibuk dengan ponselmu, dan kita jarang sekali bicara. Apa yang sebenarnya terjadi?" Dia terdiam sejenak, tampak berpikir keras. "Aku nggak tahu, Riz. Mungkin kamu yang capek. Kamu juga nggak pernah stop bekerja, kan?" Aku menggigit bibir, merasa hatiku semakin berat. "Hendro, ini bukan cuma tentang capek. Ini tentang kita. Kenapa kamu tidak bisa lebih peduli? Aku nggak minta banyak. Tapi aku merasa kamu mulai menjauh. Apa kamu nggak merasa itu aneh?" Hendro memandangku, lalu menunduk. "Aku nggak bisa selalu ada di sini, Riz. Kamu tahu itu. Aku juga butuh waktu buat diri sendiri. Aku bisa merasakan ketegangan yang semakin mengental di udara. Aku butuh kamu di sini, Hendro. Aku butuh kamu buat berbagi beban ini. Kamu nggak pernah membantuku, dan sekarang kamu malah menjauh. Apa kamu nggak tahu betapa beratnya semua ini buat aku?" Hendro mengerutkan dahi. Wajahnya berubah cemas. "Riz, kenapa sih kamu jadi kayak gini? Kamu terlalu banyak berpikir. Aku cuma butuh waktu, oke?" Aku merasa frustasi. Rasa cemas dan kecewa semakin mendalam. Ada yang tidak beres. Aku bisa merasakannya. Ada sesuatu yang Hendro sembunyikan, tetapi dia tidak mau memberitahuku. Keheningan itu semakin menekan, dan aku merasa hatiku semakin hancur. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang terjadi, dan aku harus tahu apa itu. Ketika Hendro bangkit dari sofa dan pergi ke kamar tidur, aku merasa tidak bisa menunggu lebih lama. Aku harus mencari tahu apa yang sedang terjadi. Aku tahu ini salah, tapi rasa penasaran itu terlalu besar untuk diabaikan. Aku berjalan menuju meja ruang tamu, melihat ponsel Hendro yang tergeletak di sana. Hatiku berdebar kencang saat aku meraihnya. Aku membuka ponselnya dengan hati-hati.
Jantungku berdegup semakin cepat ketika melihat ada beberapa pesan yang belum terbaca. Salah satunya sangat mencolok. Sebuah pesan dari seorang wanita yang tidak aku kenal. Pesan itu berbunyi, "Malam ini, kita bertemu di tempat yang biasa. Jangan lupa." Aku membeku. Tubuhku terasa kaku. Perasaan yang campur aduk. Marah, cemas, bingung, membanjiri pikiranku. Aku membaca pesan itu berulang kali, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Kenapa Hendro menyimpan pesan seperti ini? Apa artinya? Kenapa dia merahasiakan ini dariku? Mataku mulai berair, tetapi aku mencoba menahan tangis. Aku merasa seperti dunia ini runtuh begitu saja di depanku. Selama ini aku telah berjuang keras untuk keluarga kami, untuk hubungan ini, tetapi ternyata Hendro menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih buruk daripada yang bisa aku bayangkan. Aku menatap layar ponsel Hendro, mencerna setiap kata yang tertulis di sana. Semua yang aku lakukan, semua yang aku perjuangkan, apakah itu hanya sia-sia? Apakah aku hanya sebuah bayangan di hidupnya? Aku merasa sangat kecewa, sangat hancur. Aku duduk termenung di ruang tamu, ponsel Hendro di tanganku. Air mataku sudah kering, tapi hatiku masih terasa hancur. Pesan-pesan itu terus berputar dalam pikiranku. Semua pengorbananku, semua usaha kerasku, seakan-akan tak berarti apa-apa. Aku memberikan segalanya untuk keluarga ini, tapi Hendro memilih untuk berselingkuh. Aku melihat ponsel itu sekali lagi, membuka setiap pesan yang ada. Kata-kata manis dari wanita itu, penuh dengan perhatian yang selalu aku inginkan dari Hendro. Semakin aku membacanya, semakin sakit rasanya. Perasaan dikhianati ini seperti pisau yang terus-menerus mengiris hatiku. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku harus bertindak. Tidak ada lagi ruang untuk penundaan. Tidak ada lagi ruang untuk memaafkan. Semua yang aku lakukan untuk keluarga ini, semua yang aku korbankan, ternyata tak cukup untuk membuat Hendro menghargai aku. Aku merasa seperti sudah cukup. Aku sudah lelah. Tak lama kemudian, Hendro masuk ke rumah. Wajahnya tampak cemas begitu melihat aku duduk di sana, dengan ponselnya di tanganku. Dia pasti sudah tahu, dan aku bisa melihatnya dari tatapannya yang berusaha menghindar. "Riz, kenapa? Kamu kenapa? Jangan khawatirkan hal-hal kecil, semuanya akan baik-baik saja," katanya dengan nada terburu-buru, mencoba terlihat tenang. Aku menatapnya tajam. Perasaan marah yang sudah membara sejak tadi semakin membuncah. Aku memegang ponsel itu lebih erat, lalu menunjukkan layar di hadapannya. "Ini, Hendro. Ini apa? Kamu kira aku bodoh? Kamu kira aku tidak tahu? Pesan-pesan ini dari wanita itu. Apa lagi yang bisa kamu katakan? Apa lagi yang bisa kamu bohongi?" Kataku. Suaraku mulai pecah menahan amarah yang semakin membesar. Hendro terdiam sejenak. Ekspresinya berubah menjadi panik. "Riz, itu cuma teman lama. Tidak ada yang istimewa. Kamu jangan cepat salah paham." "Teman lama? Sementara aku, setiap hari bekerja keras demi kita, demi keluarga ini, kamu malah sibuk mencari perhatian dari wanita lain? Kamu pikir aku nggak tahu apa yang terjadi?" Suaraku semakin keras, terasa seperti ada api yang membakar setiap kata yang keluar. Aku bisa melihat ketegangan di wajah Hendro. Dia mencoba mendekat, mungkin untuk mencari jalan keluar, mungkin untuk meyakinkan aku dengan kata-kata manis seperti biasanya. "Riz, aku janji tidak akan lagi mengulangi kesalahan ini. Aku nggak mau kehilangan kamu." Tapi aku sudah terlalu lelah mendengar janji kosong itu. Janji-janji yang selalu terucap setiap kali dia berbuat salah. Janji yang selalu hancur begitu saja setelah beberapa hari, setelah dia kembali dengan kebiasaan lamanya. "Hendro, aku sudah cukup. Aku sudah cukup menderita dengan semua kebohonganmu. Apa yang aku lakukan selama ini? Apa yang aku korbankan? Semua uang yang aku hasilkan, semua tenaga yang aku keluarkan, bahkan waktu untuk anak-anak pun aku relakan demi kamu, dan ini yang kamu lakukan." Suaraku mulai tercekat karena amarah yang tak terbendung. Aku berdiri, melangkah ke arah pintu dengan langkah tegas.
Hendro mengikuti, terlihat semakin panik. Riz, tolong jangan begini. Aku akan berubah. Aku janji, aku akan lebih baik lagi. Jangan tinggalkan aku. Aku berbalik dan menatapnya. Jangan berpura-pura menyesal. Hendro, kamu pikir aku masih bisa percaya sama kamu setelah semuanya? Setelah pengkhianatan yang sudah terlalu jelas ini? Kamu pikir aku masih bisa memaafkanmu? Setelah semua yang sudah aku lakukan untuk keluarga ini? Aku bisa merasakan hatiku hancur. Tapi kebijaksanaanku sudah berubah. Aku tidak akan terus-terusan seperti ini. Aku sudah cukup. Aku sudah capek, Hendro. Kataku dengan suara yang tegas. Aku tidak akan terus hidup dalam kebohongan. Aku tidak akan membiarkan diriku terus dipermainkan. Jadi, aku akan bilang sekali lagi, pergi dari rumah ini. Pergi dari hidupku. Hendro terdiam, mulutnya terbuka, mencoba mencari kata-kata yang bisa meyakinkan aku untuk tetap tinggal. Tapi aku sudah tidak mau mendengarkan lagi. Jangan coba-coba menghalangiku, lanjutku dengan lebih keras. Aku tidak akan membiarkan diriku dihancurkan lagi. Kamu sudah cukup. Dia berdiri terpaku, tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia tidak bisa mengubah kenyataan yang sudah jelas. Riz, kamu benar-benar ingin ini? Kamu ingin aku pergi begitu saja? Tanyanya dengan suara yang mulai merendah. Aku mengangguk. Suara dan langkahku penuh dengan ketegasan. Iya, Hendro. Pergi sekarang. Atau aku akan menghubungi pihak berwajib untuk mengurus masalahmu. Aku sudah tidak peduli lagi. Aku tahu ini adalah keputusan yang sulit, tapi juga yang terbaik. Hendro menghela napas berat. Tampaknya mulai menyerah. Kalau itu yang kamu mau, aku akan pergi. Katanya pelan, dan aku bisa mendengar kesedihan dalam suaranya. Tapi aku tidak bisa lagi peduli dengan perasaannya. Aku harus berpikir untuk diriku sendiri sekarang. Dengan langkah gontai, Hendro pergi dari rumah kami. Aku bisa mendengar langkahnya menjauh. Semakin jauh. Sementara aku berdiri di tempat itu, merasa kosong, namun pada saat yang sama juga merasa lega. Aku tahu aku akan baik-baik saja. Aku akan membangun hidupku kembali. Tanpa Hendro, aku menutup pintu dengan pelan dan duduk di sofa. Matahari yang terbenam di luar jendela menyinari wajahku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah membiarkan diriku dihancurkan lagi. Keheningan pagi itu terasa begitu berat setelah apa yang terjadi kemarin. Aku duduk di meja makan, menyajikan sarapan untuk anak-anak, mencoba menata kembali hidupku yang baru saja runtuh. Ada perasaan lega, namun juga kekosongan yang tak bisa aku jelaskan. Seolah-olah aku baru saja menutup babak lama dalam hidupku, tetapi babak baru belum siap untuk dimulai. Namun, ketenanganku tidak berlangsung lama. Tiba-tiba aku mendengar ketukan keras di pintu depan. Ketukan yang sangat familiar, namun kali ini rasanya berbeda. Itu adalah ketukan Hendro. Suara itu, suara yang pernah ku dengar puluhan kali sebelumnya, tapi sekarang penuh dengan kesan memohon. Aku tahu siapa yang datang tanpa perlu membuka pintu. Suara langkahnya yang berat, dan ketukan itu, sudah cukup mengonfirmasi semuanya. Hendro datang untuk memohon kembali padaku. Aku bisa merasakannya, meskipun aku masih berusaha menenangkan diri dan mengabaikan perasaan yang mulai bergejolak di dalam dada. Riz, tolong buka pintunya. Suara Hendro terdengar serak, penuh dengan penyesalan yang tak mampu lagi meyakinkanku. Aku ingin berbicara. Aku mohon, sekali ini saja. Aku menarik napas panjang dan mengusap wajahku, mencoba untuk mengontrol diri. Rasanya semua kebohongan yang telah aku dengar dari mulutnya sepanjang waktu itu berputar kembali di kepalaku. Aku tahu, ini bukan hanya soal dia yang ingin kembali. Ini adalah tentang prinsip, tentang harga diri yang tak bisa aku lepaskan begitu saja hanya karena sebuah permohonan. Dengan langkah tegas, aku berdiri dan membuka pintu. Hendro berdiri di sana, terlihat lusuh dengan wajah penuh penyesalan. Matanya tampak bengkak, mungkin karena menangis semalam, atau mungkin karena dia merasa bahwa dia telah kehilangan segalanya. Namun,
Aku tahu betul bahwa penyesalan seperti ini datang terlambat. Terlalu lama dia mengabaikan perasaanku, dan kini, aku tak bisa lagi percaya. Aku menatapnya dengan mata tajam. Apa yang kamu inginkan, Hendro? Apa lagi yang bisa kamu katakan untuk meyakinkan aku bahwa kali ini kamu benar-benar berubah? Kataku dengan suara datar, penuh kebekuan. Hendro menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya dengan penuh harap. Riz, aku sangat menyesal. Aku tahu aku telah menghancurkan segalanya. Tapi aku mohon, beri aku kesempatan lagi. Aku berjanji akan berubah, akan memperbaiki semuanya. Aku bisa melihat betapa tulusnya dia mencoba berbicara, tetapi aku sudah tidak bisa lagi mendengarkan kata-katanya. Semua kata-kata manis itu sudah terasa seperti kebohongan belaka. Aku merasakan kebencian yang mendalam, bukan hanya karena perselingkuhannya, tetapi karena dia meremehkan segala usaha dan kerja kerasku selama ini. Dia menganggap aku hanya bisa bertahan dengan janji-janji kosong. Tidak, Hendro. Sudah cukup. Aku sudah terlalu lelah mendengar semua alasan dan janji-janjimu yang tak pernah terpenuhi. Aku tidak akan kembali. Aku sudah memutuskan untuk melanjutkan hidupku tanpa kamu. Kamu sudah menghancurkan terlalu banyak hal, dan aku tidak bisa mempercayai kamu lagi. Kataku dengan suara yang lebih tegas dari sebelumnya. Aku bisa melihat perubahan di wajah Hendro, dari yang awalnya penuh harapan menjadi kecewa. Matanya yang biasanya lembut kini penuh dengan kerutan ketidakpastian. Riz, tolong, aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Aku janji, aku akan berubah. Jangan lakukan ini padaku. Kita masih bisa memperbaiki semuanya. Tetap saja, aku tak goyah. Hendro, kamu terlalu egois. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri tanpa melihat apa yang sudah aku lakukan untuk kita, untuk keluarga ini. Aku bekerja keras, membantumu, tapi kamu malah mengkhianati aku. Aku tidak akan menjadi wanita bodoh yang kembali ke dalam pelukan pria yang tak tahu menghargai usahaku. Hendro terdiam, mulutnya terbuka namun tak bisa mengeluarkan kata-kata. Aku bisa melihat kekecewaan yang mendalam di matanya, tapi aku tak bisa lagi peduli. Aku menatapnya sekali lagi, lalu berkata dengan suara yang lebih rendah namun penuh ketegasan. Jangan datang lagi. Aku tidak ingin ada di hidupmu lagi. Sudah saatnya kamu pergi dan mencari cara untuk memperbaiki hidupmu tanpa aku. Dengan langkah berat, Hendro mundur, tanpa sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Aku menutup pintu dengan lembut, tetapi rasanya ada beban besar yang terangkat dari pundakku. Mungkin aku akan merasa lebih baik nanti, atau mungkin ini hanya awal dari perjuangan yang lebih panjang. Namun yang pasti, aku tahu satu hal. Aku akan berdiri teguh. Aku tidak akan biarkan diriku jatuh lagi. Hidupku, masa depanku, dan kebahagiaanku tidak tergantung pada Hendro lagi. Aku akan melangkah maju, tidak peduli seberapa kerasnya perjuangan itu. Hari demi hari berlalu sejak aku mengusir Hendro dari hidupku, dan meskipun awalnya aku merasa cemas tentang bagaimana hidupku akan berubah, lambat laun aku mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari bergantung pada orang lain, melainkan dari kemampuan kita untuk berdiri teguh dengan diri kita sendiri. Aku memulai hari-hariku dengan penuh semangat. Anak-anakku, yang awalnya tampak bingung dan cemas dengan perubahan besar dalam rumah kami, mulai merasa tenang. Aku berusaha untuk memberikan mereka cinta dan perhatian lebih, meskipun aku juga harus mengurus banyak hal sendirian. Tapi aku tak lagi merasa lelah seperti dulu. Semua rasa penat yang aku rasakan selama ini hilang begitu aku menyadari bahwa aku adalah satu-satunya yang mampu mengubah hidup kami menjadi lebih baik. Aku kembali ke pekerjaanku dengan penuh dedikasi. Tanpa Hendro yang selalu menuntut perhatian, aku bisa fokus pada perkembangan karierku. Aku mendapat beberapa tawaran untuk naik jabatan, dan perlahan, aku melihat hasil dari semua jerih payahku. Kepercayaan diriku tumbuh, dan aku merasa bangga dengan segala pencapaian yang berhasil aku raih. Aku tahu ini adalah hasil dari kerja keras dan pengorbanan selama bertahun-tahun. Di rumah, aku membangun kembali hubungan yang lebih kuat dengan anak-anak. Kami berbicara lebih banyak, berbagi tawa, dan mendiskusikan mimpi-mimpi mereka.
Aku merasa lega bisa memberikan mereka kehidupan yang lebih baik tanpa harus khawatir tentang masalah rumah tangga yang dulu selalu mengganggu. Kami menjadi keluarga yang lebih kuat, lebih erat, dan lebih bahagia. Meski tanpa Hendro, aku tahu kami cukup dengan satu sama lain. Pernah suatu kali, anakku yang paling kecil bertanya, "Ibu, kenapa kita nggak bersama papa lagi?" Aku menatapnya dengan lembut, menyeka rambutnya, dan menjawab, "Karena kadang, orang yang kita sayang bisa membuat kita sedih. Tapi ibu akan selalu ada untuk kalian, dan kita akan bahagia bersama. Kita bisa hidup lebih baik tanpa merasa tertekan." Mereka hanya tersenyum dan memelukku erat. Itu adalah pelukan yang memberi kekuatan lebih dari apapun. Aku tahu bahwa kebahagiaan kami bukan ditentukan oleh orang lain, melainkan dari bagaimana kami bisa saling mendukung dan memberi cinta tanpa syarat. Beberapa bulan kemudian, aku menerima tawaran untuk bekerja di luar negeri. Meskipun ini adalah kesempatan besar untuk karierku, aku tahu ini juga bisa menjadi langkah besar dalam hidup kami. Aku berdiskusi dengan anak-anak, dan mereka sangat mendukung. Kami memutuskan untuk pindah, memulai kehidupan baru yang lebih cerah di tempat baru, jauh dari kenangan buruk yang pernah ada. Ketika aku melangkah menuju pesawat itu, aku merasa penuh harapan. Aku tahu aku sudah membuat keputusan yang benar untuk diriku sendiri dan anak-anakku. Kami adalah keluarga yang utuh, meski tanpa Hendro. Kami cukup dengan satu sama lain. Aku tak lagi merasa takut untuk menghadapi dunia yang penuh tantangan ini, karena aku tahu, aku mampu. Dengan setiap langkah yang kami ambil, aku melihat masa depan yang cerah di depan mata. Anak-anakku akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat, dan aku akan terus bekerja keras untuk memberikan mereka kehidupan yang penuh kebahagiaan, jauh dari rasa sakit yang pernah kami rasakan. Aku tidak perlu Hendro untuk merasa lengkap. Kami sudah cukup, dan itu sudah lebih dari cukup untuk aku.